Saya screen dulu, Nes. Dari nama kelompok. Oke. Nggak kelihatan Udah ya? Kelihatan kok. Udah ya? Mulai? Mulai. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hani Amelia Rizky sebagai moderator di presentasi untuk kelompok 2 ini. Dengan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Fakhri Alafa Gusman dengan NIM 210596162. Kemudian Hani Amelia Rizky dengan NIM 2105923. Kemudian Anesha Effendi dengan NIM 2105914. Dan Richard Abdul Majid dengan NIM 210597176. Di sini kami mempresentasikan materi tentang pengantar ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Nasional, Pendapatan, dan Pasar Uang. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anesha Effendi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi hubungan antara pasar uang dan barang. Pasar barang adalah tempat barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pasar uang adalah seluruh permintaan dan penawaran uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan. Hubungan antara pasar barang dan pasar uang terjadi karena permintaan uang tergantung pada pendapatan, investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga, dan permintaan uang bergantung pada pendapatan. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli, dan pemerintah selaku produsen atau penjual. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah data atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Ada dua kaitan penting antara pasar barang dengan pasar uang. Tingkat output atau pendapatan, agregat yang bisa disimbolkan dengan Y, yang ditentukan di pasar barang. Menentukan volume transaksi tiap periode sehingga mempengaruhi permintaan uang di pasar uang. Tingkat bunga atau bisa disimbolkan dengan R, yang ditentukan di pasar uang, mempengaruhi tingkat belanja investasi yang direncanakan di pasar barang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Fakhri Gusman. Kepadanya saya persilakan. Untuk materi kedua adalah keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Yang kedua, pasar uang. Keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Lanjut. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang dalam kurung L telah sama dengan penawaran dalam kurung M. Jadi L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Keterangan untuk kurva tersebut.
Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga OI dalam OI kutip 1 ke OI kutip 2 akan mendorong terjadinya penurunan output dari OY ke OY kutip 1. Keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output OY ke OY kutip 2 akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga OI ke OI kutip 1, kutip 2. Keseimbangan yang terjadi pada market sangat penting terjadi guna mendapatkan kurva permintaan penawaran berjalan dengan normal. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun secara drastis. Nah, Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Irsyad Abdul Rafif. Bandingnya saya persilakan. Materi ketiga adalah analisis dampak dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. 3. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan dalam kurung income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Lanjut. Dampak dari kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif pajak tersebut, jumlah investasi akan menurun. Sementara saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan negara memperoleh penerimaan yang besar. 2. Kebijakan moneter. Dampak dari kebijakan moneter yaitu yang pertama, stabilitas ekonomi menjadi terjaga. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian selanjutnya adalah mampu menjaga stabilitas harga. Hal tersebut bisa lihat saat harga terlalu tinggi, sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Jika perekonomian stabil, hal itu akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru. Hasilnya, tercipta lapangan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja baru akan bertambah, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca. Kebijakan moneter dalam perekonomian terakhir ini dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Hal itu tercermin dari salah satu bentuk kebijakan moneter, yaitu menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Lanjut. Kebijakan segi penawaran. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan tersebut itu akan menghindar kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi yang ada di e-learning. Sekian saya tutup untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.